Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 45221035 dari kelas 1B Administrasi Niaga. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi sistem ekonomi di dunia dan di Indonesia, di mana presentasi ini menjadi suatu penilaian tengah semester yang diberikan dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, definisi sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Sistem ekonomi yang pertama kita bahas adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini adalah di mana sektor ekonominya berkaitan erat dengan tradisi dan adat istiadat. Nah, apa kelebihan dari sistem ekonomi ini? Kelebihannya yaitu yang pertama, sumber daya lingkungan terjaga, dan yang kedua, hubungan masyarakat masih kuat. Di samping itu ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan bergantung dari alam. Yang kedua, pendapatan sulit maju dan berkembang. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Adapun kelebihannya yaitu masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi dan produktivitas tinggi. Masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Adapun kekurangannya, yang pertama, memicu terjadinya monopoli pasar, dan yang kedua, terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi sosialis, yaitu pemerintah memiliki kuasa penuh dalam sektor ekonomi. Kelebihannya yaitu ekonomi masyarakat ditanggung pemerintah. Yang kedua, pemerintah mudah mengendalikan harga dan inflasi. Yang ketiga, kondisi pasar dalam negeri stabil. Sedangkan kekurangannya yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan di sektor ekonomi dan terhambatnya individu dari masyarakat dan rentan apabila ada konflik politik. 4. Sistem ekonomi campuran. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, mencegah adanya monopoli pasar, dan yang kedua, kestabilan ekonomi lebih terjamin, dan ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu keuntungan pihak swasta tidak maksimal dan tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Selanjutnya, sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah bahwa demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi Indonesia yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang. Dan yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Keempat, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Adapun struktur produksi nasional,
sektor produksi primer, sektor produksi primer, sektor produksi sekunder, dan sektor tersier. Struktur ekspor dan impor. Ekspor Indonesia meliputi ekspor migas dan ekspor non-migas. Secara umum, impor Indonesia meliputi jenis barang konsumsi, impor bahan baku dan penolong, dan impor barang modal. Struktur tenaga kerja. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian. Yang kedua, industri pengolahan. Yang ketiga, listrik, gas dan air minum konstruksi. Yang keempat, perdagangan hotel dan restoran. Yang kelima, perhubungan dan komunikasi perbankan dan lembaga keuangan. Dan yang terakhir adalah jasa-jasa lain. Adapun struktur investasi di Indonesia, yang pertama pembentukan modal tetap, yang kedua domestik bruto, dan yang ketiga perubahan stok. Untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Adapun masalah ekonomi yang dihadapi di Indonesia, yang pertama yaitu kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan keterbatasan kesempatan kerja, dan kekurangan modal, pemerataan pendapatan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang. Ukuran keberhasilan pembangunan nasional yaitu peningkatan GNP dan IPC. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai-nilai budaya. Dan yang keempat, keluruhan akal budi. Struktur tenaga kerja.